Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah di malam kali ini kita berkumpul lagi bersama Ustadz Didi untuk kajian lanjutan seri yang minggu kemarin atau Jumat kemarin, yaitu tentang kajian Al-Insan. Sebelumnya kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sallim ajma'in. Untuk selanjutnya kita langsung waktu dan tempat kita serahkan ke Ustadz Didi. Monggo Ustadz Didi. Kajian tentang Anas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya pada malam ini. Dan saya dapat hadiah surprise ini dari Bapak Wanda di Batam. Senang sekali ketemu, kangen karena ketemu. Juga ini ada Mas Alvan ini, udah lama nggak kontak. Alhamdulillah. Nah, ini Mas Darmawan mungkin dekat dengan Pak Wanda. Ini tertulis Syasa ya. Ini Batam dengan Medan mungkin tidak terlalu jauh, tapi walaupun sehari semalam mungkin. Untuk malam ini saya akan lanjutkan tentang pembicaraan kemarin, yaitu mengetahui perbedaan antara Al-Insan dengan Anas. Tetapi untuk sebelum masuk ke Anas, saya akan sedikit review dulu untuk Al-Insan. Jadi untuk Wandanya atau Alfa nanti bisa tahu sedikit. Lalu saya perdalam lagi nanti di Al-Mu'minun ayat 12 sampai 15 ya. Mengenai penciptaan Al-Insan. Apa yang ditentukan Allah terhadap Al-Insan. Dan nanti akhirnya kita bisa memasuki ke Anas. Sehingga kita tahu apa yang ditentukan Allah untuk Nas itu sendiri. Dan di situ nanti semakin jelas perbedaannya. Saya akan masuk ke jadi untuk yang belum mengikuti, jadi agak bingung juga ya, banyak karena ya. Jadi untuk Bapak Wanda nanti atau apa nanti kalau bingung tolong japri aja. Ini saya lanjut untuk meneruskan konteks yang minggu kemarin. Siap. Siap, oke. Jadi saya sekarang screen untuk Kat Al-Mu'minun. Bentar. Ini, jadi ini juga pembelajaran untuk kita. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, tolong detail, diteliti, kita tidak mengutamakan kecepatan sehingga apa yang tertulis di dalam ayat tersebut benar-benar bisa kita mengerti. Dan di Al-Mu'minun ini adalah dibahas mengenai penciptaan Al-Insan. Dimulai dengan Al-Mu'minun ayat 12, di sini tertulis insan, jadi memang benar ini penciptaan insan, bukan penciptaan Nas. Dan sebenarnya kami telah menciptakan manusia dari sesuatu saripati dari tanah. Makanya pada waktu kita mempelajari Al-Insan kemarin, tugas insan adalah satu, tolong kita memperhatikan makanan. Jadi ini tugas Al-Insan adalah tolong perhatikan makanan kita.
Itu tugasnya al-insan. Adapun tugas halal dan haram, halal dan thayyib, itu nanti tugasnya Anas. Jadi karena kita tahu bahwa kita diciptakan dari saripati tanah, maka kita harus mencari ilmu. Saripati mana yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Sehingga dengan cara seperti itu, butun kita tidak akan mengalami kerusakan. Sehingga whole liver kita juga akan semakin sehat. Diulang lagi, jadi pertama, dari saripati tanah, dari saripati itu lalu dijadikanlah oleh Allah menjadi air mani, nufta. Lalu air mani itu disalurkan kepada tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kokoh di sini sesuatu yang benar-benar fleksibel, sehingga apa yang dia tampung itu benar-benar bisa diselamatkan. Jadi bukan sesuatu yang rigid. Kokoh belum tentu sesuatu yang rigid, tapi kokoh itu sesuatu yang benar-benar fleksibel, bisa menahan apapun sehingga apa yang ditampungnya itu benar-benar selamat. Itu yang kokoh. Jadi ini prosesnya, pertama dari tanah. Di sini kita perhatikan makanan kita. Jangan sampai salah gizi, jangan sampai kekurangan gizi, juga jangan sampai obesitas. Itu semua jelek. Jadi dengan kita mempelajari makanan kita, diharapkan dari makanan tersebut, saripati pada waktu menjadi air mani atau menjadi telur, itu menjadi sesuatu yang bagus. Dan ini pun telah terbukti, di mana bangsa Barat yang pemilihan makanan mereka benar-benar bagus, fisik mereka juga benar-benar bagus. Tetapi bagi seorang yang hanya mengandalkan keimanan tanpa mengandalkan ilmu, dia hanya memperhatikan pokoknya halal, tetapi dia tidak memperhatikan bagaimana sesuatu yang dikandung halal tersebut, maka gizi yang dia peroleh kurang. Kan gizi yang kurang, maka air mani yang dia ciptakan juga di bawah standar. Jika air mani tersebut di bawah standar, maka akan menciptakan manusia-manusia yang, maaf, dalam tanda kutip, kurang begitu mampu untuk bersaing di dalam kehidupan ini. Jadi itu yang diperhatikan. Jadi ini yang pertama kali harus kita perhatikan. Bagaimana kekalahan umat Islam saat ini di dalam kehidupan dunia karena pola makanan mereka yang tidak pernah diperhatikan. Tetapi pola makanan ini juga tergantung dari materi, jadi kesejahteraan. Kesejahteraan bisa dicapai dengan keilmuan. Nah, karena kita kurang ilmu, umat Islam saat ini jauh dari ilmu, maka umat Islam saat ini juga tidak bisa bersaing dalam kehidupan dunia. Dan karena mereka tidak bisa bersaing, mereka hanya menjadi kelas 2 atau kelas 3. Di mana materi yang mereka terima pun juga kelas 2, kelas 3. Dengan materi yang mereka terima kelas 2, kelas 3, mereka tidak mampu untuk memperhatikan makan mereka. Dengan mereka tidak mampu memperhatikan makanan mereka, mereka akhirnya menjadi seseorang yang tidak bisa bersaing. Itu satu sebab. Atau banyak saudara-saudara kita yang wanen, lebih mengutamakan penampilan materi daripada dipakai untuk investasi keilmuan. Nah, ini juga salah satu problematik. Jadi karena situasi ekonomi atau apapun alasannya, kadang-kadang kita lebih suka pilih mana, pintar atau beli mobil.
Rata-rata orang senang membeli mobil daripada menciptakan orang yang pintar. Nah, ini Wanen. Ciri khasnya di sini. Jadi investasi untuk keilmuan di dunia Islam saat ini sangat kurang. Mereka lebih cenderung sesuatu yang bersifat fisik, duniawi. Dan ini memang sudah disinyalir oleh Rasulullah bahwa kita akan senang terhadap sesuatu yang fisik, ibadah duniawi, tetapi dari situ kita akan menjadi buih, sesuatu yang sebenarnya tidak ada artinya sama sekali. Balik ke materi, jadi dengan kita tahu makanan yang kita makan, mengerti saripati apa yang kita butuhkan, sehingga saripati tersebut akan membentuk air mani atau sel telur yang benar-benar sempurna. Dengan air mani dan sel telur yang benar-benar sempurna akan menciptakan makhluk yang sempurna pula. Dengan makhluk yang sempurna, mudah belajar, mudah mengerti. Dan akhirnya nasnya menjadi nas yang sempurna pula. Nah, disinilah akhirnya kita nanti tahu, di sini, di Al-Mu'minun 14, banyak kata kholaqo. Ternyata dalam penciptaan Al-Insan, fisik avatar kita, bukan rohani kita, jadi dalam penciptaan fisik, mengandalkan dari kata kholaqo. Kholaqo di sini kalau kita hanya belajar dari satu sudut, kita mengerti kholaqo hanyalah penciptaan. Tetapi kalau kita translate ke dalam bahasa Inggris, kholaqo adalah creation. Sebuah kreasi. Nah, pada waktu kita mempelajari kholaqo dulu, salah satu pengertian dari kholaqo adalah dari lensa cekung kepada cermin cekung. Itu pengertian pertama. Lalu malam ini akan saya untuk pengertian lainnya dari kata kholaqo. Jadi kholaqo, khof, lam, kho. Kho, lam, khof. Kho ditujukan kepada khof. Jadi makna pertama dulu, cermin cekung ditujukan kepada, lensa cekung ditujukan menjadi cermin cekung. Lensa negatif menjadi cermin positif. Ini makna pertama. Nah, makna kedua, kho ditujukan pencerminan. Jika kho ditujukan pencerminan, maka akan menjadi kho ketemu kho. Apa yang terjadi? Ini. Dan jika tarik ke dalam biologi, apa yang dimaksud dengan gambar ini adalah ini. Jadi saya ulang, kholaqo, kho bukan pencerminan. Jadi huruf kho, makna dari huruf kho dicerminkan. Seperti kita di depan kaca. Apa yang nampak di dalam cermin adalah kita dalam arah berlawanan. Begitu juga huruf kho, makna dari huruf kho kalau ditujukan kepada cermin, maka akan dapat juga bayangan dari makna huruf kho, tetapi dengan arah berlawanan. Seperti ini. Seperti ini, jika kita sederhanakan gambarnya, akan menjadi seperti ini. Dan ini jika kita tarik ke dalam biologi, karena kita tadi membicarakan masalah al-insan, jadi masalah fisik avatar kita, berarti kita lari kepada biologi. Ini yang dapat pembelahan sel. Untuk malam ini
pembelian sel tidak akan saya bahas terlalu mendalam. Ini nanti kita bahas dalam pertemuan dengan tema khusus. Nah, ini pertemuan antara nuftah dan sel telur, lalu dia membelah, kolako, dan terus kolako. Jadi udah teman-teman mengerti di sini. Saya tutup, kita kembali ke surat Al-Mu'minun 14. Jadi ini pembelahan sel, mitosis, meiosis, di mana dari satu dengan proses tertentu dikreasikan oleh Allah dari bahan yang sama menjadi dua. Ini bukan ja'ala, ini kholako. Jadi beda dengan ja'ala. Kholako adalah kreasi dari ja'ala. Oke, kita masuk lagi ke Al-Mu'minun. Nah, akhirnya kita masuk. Di sini kata kholako kita artikan sebagai pembelahan sel. Suma khalaqna nutfata alaqah. Jadi setelah pertemuan nuftah dan sel telur ditempatkan di rahim pada Al-Mu'minun 13, Al-Mu'minun 14 kan. Kemudian mereka selnya dipecah. Dikholako. Menjadi gumpalan, alako. Lalu mereka terus membelah. Menjadi sesuatu yang lebih besar. Gumpalan daging. Lalu mereka dikholakok lagi, terus membelah diri. Meiosis itu apa? Pembelahan sel menjadi. Lalu daging dan tulang itu saling membungkus. Jadi dagingnya membungkus tulangnya. Jadi tulang itu tumbuh di dalam jaringan daging. Wakasafna. Lalu yang heran, tiba-tiba dia menjadi makhluk yang lain. Jadi bagaimana detailnya Al-Quran menerangkan kejadian avatar kita setelah pembuahan rahim. Mereka membelah sel diri, ada pembelahan sel menjadi gumpalan, lalu di selnya menjadi gumpalan daging, sesuatu yang lebih nyata. Lalu dari gumpalan daging juga akhirnya tulang di dalamnya. Lalu dagingnya menjadi jaringan yang membungkus tulang tersebut. Adalah kemudian kami jadikan dia makhluk yang lain. Inilah nas itu masuk, disinilah ruh itu dimasukkan. Bayangkan sesuatu yang membelah menjadi sesuatu yang hidup. Bisa ngomong, bisa bergurau, bisa membantah. Lalu di sini
nun, si, sa, nun. Jadi ini adalah puncak kesempurnaan. Jadi setelah pembelahan itu sempurna, baru nas itu terbentuk, dimasukkan, dan ruh kita juga dimasukkan. Kalau kita mengetahui ini, mendalami ini, maka kita bisa mengontrol diri kita. Dan kalau kita ngomong khayal, berarti kita bisa masuk avatar orang lain, drive-nya. Jadi sangat-sangat rentan, mudah dihack. Jadi nas kita kuat, maka avatar kita akan juga semakin kuat. Karena softwarenya kuat, maka hardware tidak akan mudah. Tapi kalau software kita lemah, maka avatar kita bisa dimasuki sesuatu yang lain dan dia akan dikendalikan oleh orang lain. Ini yang kalau kita mau mendalami hal ini, tetapi ini terlalu riskan, jadi lupakan saja karena dia juga tidak pernah mengajarkan hal ini. Walaupun Rasulullah bisa, tapi karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan hal ini, maka seyogyanya kita pun juga sampai apa yang telah dibatasi oleh Rasulullah. Jadi terhindar dari sesuatu yang melebihi batas. Jadi setelah itu ada ketentuan lain dari Allah. Begitu kita makhluk yang lain, maka Maha Sucilah Allah pencipta yang paling baik. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang baik dalam suatu kelahiran, munculnya adalah karena dikurang sempurnanya asupan gizi yang dia terima. Kalau semuanya dia terima dalam maka diperkirakan makhluk yang lahir itu pun juga akan menjadi makhluk yang sempurna juga secara fisikal. Itu setelah semua sempurna, summa inakum ba'da dzalika lamayit. Pesan kita untuk avatar kita itu ditentukan bahwa setelah itu tidak akan bisa bergerak. Dan waktunya telah habis. Saya juga agak heran sebenarnya dengan redaksi di mana kata lamayitun ini adalah jamak. Ini saya nggak paham kenapa ada kata ini bisa bermakna jamak. Berarti kematian itu kemungkinan yang dimaksud adalah tidak hanya sekedar yang kita saksikan kematian itu adalah sesuatu peralihan antar waktu, yaitu mulai dari lahir, dunia, lalu alam kubur, lalu habis itu kiamat, lalu habis itu kita baru dibangkitkan. Jadi ingat, di Al-Quran diceritakan akan mengalami kematian. Avatar, insan. Bukan nas, bukan ruh. Summa innakum yaumal kiamati yub'atsun. Jadi begitu nanti pada waktu kita udah hari, maka database Allah akan membentuk seperti yang sama. Dan di situ diperlukan tempat yang lebih luas daripada bumi. Karena di bumi ini tempatnya terbatas. Jika mulai Nabi Adam sampai sekarang kita
semua makhluk hidup, bumi tidak akan mengatasi, tidak akan cukup. Sehingga database itu meninggal, database itu disimpan di Lauhul Mahfuz, semua urusan ada di sana, dan dari sana nanti cetaklah prototipe seperti sekarang ini, tetapi disempurnakan, dan fisik-fisik itu, avatar-avatar itu akan mulai muncul lagi. Begitu avatar-avatar itu muncul lagi, nas dan ruh kita akan dimasukkan ke avatar kita masing-masing. Tetapi juga seperti ayat-ayat Al-Quran yang lain menceritakan bagaimana hari kiamat ada beberapa penampilan, sehingga itu juga akan mewakili bagaimana keadaan orang tersebut. Ada yang diciptakan mungkin avatarnya, mungkin muka tidak dicetak. Karena apa? Ternyata selama di dunia dia suka meminta-minta. Contohnya misalkan semacam itu. Jadi itu avatar yang kita di akhirat bisa disetting semacam itu oleh Allah. Itu hanya sebagai bahwa orang ini mukanya tidak disempurnakan. Karena apa? Mungkin karena dia tidak punya malu, tidak punya rasa malu. Bekerja dia sini, tetapi dia lebih suka meminta-minta. Jadi inilah kejadian dari apa? Sekarang kita balik kepada sekarang kita masuk ke nas. Kita tahu bagaimana Setelah kita tahu bagaimana penciptaan insan kita, lalu sekarang kita masuk ke dalam nas kita. Untuk pengertian nas ya. Jadi nas itu sendiri, maaf ini sebenarnya ada alif, nun data informasi, sin implementasi. Jadi nas adalah berkewajiban untuk melaksanakan suatu ketentuan. Berarti di sini juga nas itu hanya bisa bekerja kalau dia menerima data. Jadi kalau avatar kita, insan kita punya butun, perut, maka nas kita, kalau avatar insan kita punya butun, perut, menampung makanan, kalau nas kita untuk menampung data informasi. Pengetahuan. Data informasi, ketentuan, implementasi. Jadi nas hanya bisa bekerja kalau dia telah data informasi. Berarti nas bisa juga diartikan bahwa dia berkewajiban untuk sesuai dengan ketentuan. Nah, masalahnya ketentuan di sini ketentuannya siapa? Dia bisa melakukan ketentuannya Allah secara murni, maka selamatlah dia. Tetapi jika dia ketentuan hanya karena nafsunya dia, maka juga dia diperkirakan tidak akan selamat. Maksudnya begini, mendapatkan ketentuan dari Al-Quran. Dia mendapatkan ketentuan dari Rasulullah. Tetapi ternyata tersebut sebagai bungkus dari nafsunya. Nah, nas semacam itu. Atau nas menerima data informasi benar-benar bukan dari Allah dan Rasulnya.
Tergantung. Nas itu adalah tergantung dari mana dia mendapatkan informasi. Kalau perut makanan tidak benar, maka kita akan sakit perut. Butun kita menerima makanan yang tidak benar, maka butun kita. Begitu nas kita, batinnya menerima data informasi yang tidak benar, maka dia akan sakit hati. Jadi sekarang kita bisa bedakan. Kalau kita sampai sakit hati, kalau kita sampai punya kelebihan, berarti dipastikan kita telah salah mengkonsumsi data informasi. Kenapa? Batin kita sakit. Makanya diperingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kebencianmu terhadap sesuatu membuat kita bertindak tidak adil. Jadi ini juga sebagai patokan, hati-hati jika teman-teman mulai udah sakit hati, berarti batin teman-teman telah mengkonsumsi sesuatu yang tidak benar atau beracun. Ini indikasi pertama. Jika sakit hati itu tetap diteruskan, maka kolbunya akan menjadi gelap. Sama dengan tubuh kita, insan kita. Jika butun perut kita menerima makanan yang salah, akan sakit perut. Terus-teruskan, maka kolbu lever, hati, kolbu akan flek. Itu juga dengan nas kita. Jika batin kita menerima informasi yang salah atau beracun, kita sebut hoax, yang paling suka dikonsumsi, sama dengan tahu itu micin, tahu itu racun, saus dengan warna pakaian, tapi karena enak tetap kita makan, sama. Udah tahu itu hoax, tapi karena kita suka dan itu kita telan. Batin kita yang sakit. Kalau itu diteruskan, maka kolbu kita akan flek. Jika kolbu udah flek, kolbu itu bening. Dan jangan berharap muncul di situ. Walaupun dia beribadah, sholat 1000 kali semalam, tapi kalau kolbunya gelap, avatar yang beribadah, tetapi jiwanya sakit. Ini yang harus kita hati-hati. Lebih suka menyembuhkan avatar insan yang sakit daripada menyembuhkan batin yang sakit, nas yang sakit. Karena apa? Avatar yang sakit itu kelihatan cirinya. Tetapi nas atau batin yang sakit tidak ketahuan. Godaan yang paling berat dari nas yang sakit, batin yang sakit adalah mereka memandang baik perbuatannya. Jadi dikasih pun, kalau batin dan kolbunya sudah sakit, maka dia akan tetap memandang baik perbuatannya. Jadi apa yang kita lakukan? Assalamualaikum, waalaikumsalam, doakan yang baik dan segera tinggalkan. Lain kali ingatkan lagi dan tinggalkan lagi. Dalam din. Jadi dan kita tidak perlu ikut sakit hati. Lalu kalau pada Al-Insan kemarin, Al-Insan tugasnya sangat simpel. Tugas Al-Insan adalah memperhatikan makanan, susunan tubuhnya menjadi sehat, lalu dia disuruh memperhatikan bapak ibunya. Siapa yang melahirkan dia? Kenapa ditentukan semacam itu? Agar kita berbeda dengan hewan. Walaupun secara prinsip avatar kita adalah sama dengan hewan. Melalui pembelahan sel. Tetapi yang membedakan adalah hewan tidak memperhatikan dari mana dia dilahirkan. Sehingga apa? Seorang mengawini induknya. Hewan makan makanan sembarangan. Tetapi insan disuruh memperhatikan makanannya, lalu disuruh memperhatikan dari mana dia lahir. Itu tugas.
Tetapi tugasnya nas jauh lebih berat. Tugasnya nas adalah disuruh untuk dan berpikir. Sesungguhnya orang yang adalah orang yang paling tak dan khof. Takwa adalah tak, khof merenung berpikir. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bisa khof. Orang yang bisa merenungi sesuatu. Orang yang bisa menggunakan akalnya. Mulia di sisi Allah. Dan siapakah yang paling mulia untuk saat ini di dunia adalah orang-orang yang pandai. Tetapi kalau mereka hanya untuk niat di dunia, berarti mereka akan dimuliakan Allah cukup di dunia saja. Di akhirat mereka akan menerima sesuatu yang berbeda. Sehingga ini juga di sini kita tahu ada masjid namanya Al-Aqsa. Itu adalah khof, alif, khof dan shad. Shad tunduk, khof adalah pikir, akal, alif adalah paling. Jadi teman-teman ini juga sebagai kode. Al-Aqsa bisa dikuasai oleh orang atau bangsa atau kaum yang paling pandai pada masanya. Jadi kalau saat ini Al-Aqsa dikuasai oleh Bani Israel, maka teman-teman harus paham bahwa saat ini paling mulia di dunia karena keilmuannya adalah Bani Israel. Tetapi pada waktu dikuasai oleh Salahuddin, maka saat itu yang paling mulia dan paling pandai di dunia pada zamannya adalah Salahuddin. Atau pada waktu Umar, Khulafaur Rasyidin sampai Masjidil Aqsa, bisa dipastikan yang paling pandai dan paling khofnya tinggi sehingga bisa membaca adalah kelompok tersebut. Jadi tuntunan kita, kalau kita ingin menguasai Al-Aqsa, maka tunjukkanlah kita menjadi orang yang paling akalnya paling tinggi di dunia ini. Baru kita bisa menguasai Al-Aqsa. Tetapi kalau kita iman tanpa ilmu, maka kita akan cukup bermimpi saja. Ini sehingga apa ya? Adalah peringatan untuk kita, semangat harus diimbangi dengan keilmuan agar semangat itu ada real. Lalu Al-Fatir 28. Sesungguhnya yang takut di antara hamba-hambanya hanyalah orang yang punya ilmu, ulama. Ini bukan hanya orang yang pandai agama. Ulama adalah ilmuwan. Ulama dari kata ilmu. Yang paling punya takut kepada Allah hanya orang yang punya ilmu, bukan ahli ibadah. Seseorang tetapi ilmunya kurang, walaupun dia berucap takut kepada Allah, sebenarnya dia tidak punya rasa takut kepada Allah. Ini Al-Quran yang berbicara. Yang punya takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang yang punya ilmu. Ilmunya dia tahu bagaimana Allah dalam menciptakan dan menghancurkan sesuatu. Takut yang benar-benar takut. Inilah bagaimana nas kita berikan data informasi ilmu yang bagus, kita mempunyai rasa takut kepada Allah. Jadi nas, data informasi untuk implementasi, jika nas kita data informasi untuk melaksanakan sesuatu, maka itu menjadi ilmu. Ilmu itu akan dilaksanakan dan dengan ilmu
mempunyai rasa takut kepada Allah. Tetapi ingat, menjadi seorang berilmu ada tahapannya. Untuk menjadi seseorang yang berilmu, dan begitu kita sudah berniat untuk mencari ilmu, bersiaplah, iblis dan pasukannya akan siap menghadang kita habis-habisan. Jadi teman-teman mencari ilmu tidak hanya cukup niat, tetapi tolong diketahui, begitu kita sudah berniat mencari ilmu, disitulah iblis menghadang kita. Karena iblis lebih takut kepada 1 orang berilmu daripada 1000 orang ibadah. 1000 orang ahli ibadah lebih mudah diakali iblis daripada seorang yang punya ilmu. Jadi iblis akan lebih takut kepada seorang yang punya ibadah 1000 orang ahli ibadah. Jadi nas kita lah yang nanti menentukan apakah kita menjadi ahli ibadah atau menjadi ahli ilmu. Jika nas kita kosong, ilmunya kurang, maka fisik kita yang akan jalan. Fisik kita yang akan kita utamakan ahli ibadah. Tetapi seorang ahli ilmu, selain fisiknya jalan, otaknya juga berjalan. Di situ perbedaannya. Nah, disinilah kita juga akhirnya di Al-Baqarah 168. Jika al-insan untuk perhatikanlah makananmu, maka untuk Anas diperintahkan, makanlah yang halal lagi baik, halalan dan thayyiban. Jika al-insan kita suruh memperhatikan komposisi dari nilai gizi, kita diperintahkan untuk halal dan thayyibnya. Jadi beda tugasnya. Jika insan kita bagaimana cara sesuatu, maka nas kita diajari bagaimana kita mendapatkan rezeki tersebut. Ada perbedaan di sini. Hai, nas di sini tertulis nas. Hai sekalian, ya ayuhan nas, bukan ya ayuhan insan. Ya ayuhan nas. Ingatlah nikmat Allah kepadamu. Jadi nas kita diajarkan bahwa nikmat itu berasal dari Allah. Tetapi insan kita diajarkan untuk memperhatikan sisi makanan. Gizi yang dimakan. Sehingga kalau insan kita bagus, cukup cerdas, disitulah kesempurnaan. Selain makanan itu halal dan baik, makanan itu mengandung gizi. Disinilah terjadi manusia yang sempurna. Sudah makanannya baik, gizinya cukup, diperoleh dengan halal, dan tidak bertentangan dengan penyakitnya. Lihat, ya ayuhan nas. Nas kita yang disuruh menyembah. Ya ayuhan nas, kamulah yang berkehendak kepada Allah. Ya ayuhan nas, sembahlah Tuhanmu. Bukan insan. Insan kita itu hanya simbolik. Gerakan sholat itu adalah menyehatkan insan kita. Tetapi bacaan sholat itu untuk nas kita. Jadi akhirnya sekarang paham ya. Gerakan sholat
itu dikreasikan Allah untuk kebaikan fisik kita. Bacaan sholat itu diberikan Allah untuk kebaikan nas kita. Bismillah. Musolin itu. Tubuhnya sholat, nggak sholat. Wailul lil musolin. An sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Yaitu orang yang lalai. Lalai fisiknya dia sholat, tetapi nasnya nggak sholat. Avatarnya melakukan gerakan sholat, dia pergi kemana-mana. Nah di sinilah bagaimana kemarin saya sudah singgung, bagaimana mensinkronisasi avatar kita sholat, nas kita nggak lari kemana-mana. Yang bisa merasakan kita menyembah Allah atau tidak, itu nas kita. Bukan fisik kita. Kita boleh sujud. Tetapi apakah nas di dalamnya sujud? Itu lain soalan. Nas avatar kita boleh memakai atribut keislaman. Peci putih, kafaye. Semuanya boleh. Tetapi apakah nasnya mencerminkan keislaman? Itu lain persoalan. Jadi, ya ayuhan nas, sembahlah Tuhanmu. Nas kita yang disuruh menyembah Allah. Otomatis, kalau nas Allah, seimbangnya avatar kita dalam bentuk sujud. Inilah sinkronisasi avatar insan kita dengan nas kita. Pada waktu kita Qiratul Ikhram, kita baca nas, kita membaca doa iftitah, berarti nas kita berjanji kepada Allah. Avatar kita diam, membuka dengan takbiratul ihram. Pada waktu avatar kita sami Allahu liman hamid, Allahu akbar terus ruku, pada nas kita siap untuk menerima perintah. Avatar kita posisi sujud, saat itulah nas kita meninggikan Allah. Pada saat avatar kita duduk di antara sujud, pada saat itulah nas kita meminta Allah. Jadi gerakan sholat untuk kebaikan avatar kita, bacaan sholat untuk kebaikan nas kita. Tapi yang sering avatar kita sholat, nas kita lari kemana-mana. Nah ini tolong, jadi kalau yang mau belajar yang saya ajarkan kemarin, monggo. Sehingga saya hanya mengingatkan bagaimana apapun juga dalam rangka sholat juga, sehingga ada jamaah di situ ya. Dan ingat, Al-Quran itu untuk nas kita. Masalah akidah. Al-Quran, ilmuwan fisika, biologi, dan kimia untuk avatar kita. Jadi tolong dibedakan. Ya ayuhan nas, pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit di dalam dada. Untuk batin, bukan. Ya ayuhan nas,
Sesungguhnya telah datang pelajaran dari Tuhanmu untuk batin, bukan untuk butun. Jadi Al-Quran dibaca itu untuknya, bukan untuk dilakukan atau dinyanyikan. Boleh dinyanyikan, dilakukan untuk kebaikan avatar kita, fisik kita. Karena apa? Fisik kita senang mendengarkan lagu yang merdu. Nas kita bisa merasakan kemerduan. Avatar kita bisa merasakan kelembutan kulit kita. Nas kita bisa merasakan kelembutan. Jadi adalah sesuatu yang sangat disayangkan, Al-Quran, tapi kita tidak tahu maknanya. Bagaimana kita bisa sembuh? Bagaimana kita bisa mengetahui pelajaran dari Allah kalau kita tidak memahami apa yang kita baca dari Al-Quran? Ini buat kita lagi. Juga diperingat ya ayuhanas, bukan ya ayuhal insan. Ingat, ada yang namanya Muhammad datang dari Tuhan kita. Nas kita suruh percaya ke dia. Bukan insan kita yang harus percaya kepada Rasulullah. Nas kita yang harus kita latih untuk percaya pada. Bagaimana nas kita itu bisa meyakini ajarkan Rasulullah. Berarti apa? Kalau kita membaca hadis, kita harus memahaminya. Agar nas kita percaya Rasulullah bahwa dia membawa kebenaran dari Allah. Di sini ya ayuhan, bukan ya ayuhan insan. Tolong dibedakan teman-temannya. Dan Al-Quran itu hudalinas, bukan. Nah di sinilah bagaimana selama ini kita kurang begitu teliti Al-Quran. Sehingga kita hantam antara nas dan insan itu sama. Itu kesalahan yang fatal. Ya ayuhan nas telah dibuat perumpamaan. Dan dengarkanlah perumpamaan itu. Nas kita disuruh mendengarkan perumpamaan-perumpamaan. Jadi apa yang dibaca Al-Quran, amsal-amsal yang ada di dalam Al-Quran, itu untuk nas kita, bukan untuk insan. Kita nggak punya ilmu, bagaimana kita bisa memaknai perumpamaan tersebut. Inilah yang oleh orang Jawa disebut sanepo, disebut cangkriman. Semuanya di dalam kode-kode tertentu. Dan saya baru mempelajari, orang Jawa paling pandai dalam membuat perumpamaan. Tetapi justru dari situlah ilmu dari keilmuan di Jawa paling sulit dibongkar orang. Apa? Tidak setiap orang bisa membuka kode tersebut. Dan disinilah saya bagaimana punya rasa hormat terhadap para wali. Karena mereka datang ke Indonesia, menguasai filosofi Jawa, dan memasukkan keilmuan Islam ke dalam filosofi Jawa, sehingga filosofi itu bisa dimengerti oleh para raja-raja yang Hindu, yang mereka pengetahuan filosofinya sangat-sangat tinggi. Dengan mengetahui filosofi Islam yang dimasukkan ke dalam filosofi mereka, maka dengan mudah raja-raja tersebut membuka jalan bagi Islam. Itulah yang dilakukan oleh Malik.
Dan itulah sebenarnya yang harus kita pelajari. Bagaimana mereka memasukkan Islam ke Indonesia ini. Jawa ini adalah juga termasuk kontingen Melayu. Karena bagaimanapun antara Jawa, Sriwijaya, kerajaan di Jawa, Mojopahit, dan Sriwijaya itu adalah satu kesatuan etnis. Orang Timur adalah orang yang paling tinggi dalam menggali ilmu rohani. Orang Barat adalah orang yang paling tinggi dalam menggali ilmu jasmani. Dan orang Arab adalah orang yang paling pintar membawa data di dalam budaya mereka. Jadi di dalam bahasa Arab, rokba, tinggi tapi berbahagianya masih tersembunyi. Di dalam bahasa Arab tersembunyi semua keilmuan, tetapi orang membongkarnya. Keilmuan di Arab bisa dibongkar oleh orang Barat. Ilmu jasmaninya. Dan itu diterangkan. Bangsa Ajam. Bangsa Jin. Bangsa Ajam adalah bangsa asing. Tetapi dia jin. Dia yang bisa membongkar isi Al-Quran. Tetapi orang Timur, kalau orang Barat bisa membongkar keilmuan fisik secara bagus, bangsa Timur adalah orang yang paling pandai dalam membongkar, menggali ilmu rohani. Maka kalau kita perhatikan, mulai bangsa Jepang, bangsa Cina, bangsa Asia, rata-rata pemahaman mereka terhadap rohani sangat-sangat tinggi. Tetapi sayang, karena hanya mereka perhatikan masalah rohani, kurang masalah keilmuan jasmani, sehingga akhirnya mereka dijajah. Bangsa Barat, mereka menggali seluruh masalah ilmu pengetahuan. Tetapi karena mereka kurang menggali masalah rohani, mereka bangsa yang maju tapi dengan jiwa yang kosong. Tetapi yang harus kita contoh adalah umat Islam pada abad ke-8 sampai abad ke-12. Di mana keseimbangan antara ilmu Barat dan rohani Timur mereka menguasai. Sehingga pada saat itu Islam benar-benar menguasai dunia. Tetapi untuk meraih ke sana juga dibutuhkan perjuangan. Jadi kita balik. Ya ayuhan nas, kita disuruh berpikir bahwa nanti kita akan ada yang namanya akhirat dan tidak ada yang bisa saling tolong-menolong. Ini untuk nas, bukan untuk insan. Dan kalau mengingatkan nas kita, jangan sampai dunia ini memperdaya. Karena apa? Dunia ini sangat bisa dirasakan oleh insan kita. Makanan enak, insan kita yang merasakan. Belian lembut di kulit, insan kita yang merasakan. Tetapi siapakah yang mengontrol itu? Nas kita. Boleh kita menikmati itu, tetapi tolong jangan sampai terpedaya. Nas kita yang sebenarnya harus mengontrol insan kita. Bukan insan kita yang mengontrol. Tapi ingat, ini mudah diucapkan, sangat sulit untuk dilaksanakan. Jadi yang ngomong ini pun juga masih dalam taraf belajar untuk bagaimana mengontrol insannya. Jadi insannya mati, nasnya yang nanti mengerti pembalasan. Kelemahan nas. Ingat, inilah kelemahan nas. Pinter ngomong dengan ilmunya. Di antara nas, ada orang yang menggunakan perkataannya untuk menyesatkan orang lain.
dari kholbunya nas keluarlah khol. Bak udah hilang. Bayangkan, seseorang yang avatarnya sangat-sangat Islam, tetapi kholbunya ternyata gelap, maka kholanya dia bahaya. Kalau orang itu bukan orang Muslim, dia ngomong, kita waspada. Enak dimengerti. Oh ya, kamu Nasrani, saya Muslim. Urusan selesai. Apa yang kamu ibadahkan beda dengan ibadah saya. Itu jelas urusannya. Tidak akan kita saling menyesatkan. Orang Nasrani tidak mungkin menyesatkan orang Muslim. Orang Muslim tidak mungkin menyesatkan orang Nasrani. Orang Yahudi nggak mungkin menyesatkan kita. Karena apa? Perbedaannya cukup jelas. Saya Muslim, kamu Yahudi. Dia ngomong apa, kita sudah hati-hati. Kita ngomong apa, orang Nasrani ngomong hati-hati. Kecuali masalah bisnis. Mereka sama, nggak ada masalah. Tetapi coba bayangkan. Jika avatar fisik orang tersebut berupa seorang Muslim yang sempurna. Fisiknya. Tetapi nasnya, kolbunya ternyata gelap. Hola yang dia ucapkan, inilah yang sangat berbahaya buat kita. Karena apa? Karena kita tidak bisa bedakan. Jadi ini, jadi kalau kita sudah tahu ayat Al-Luqman 6 ini, sehingga kita hati-hati. Siapapun yang berbicara, bagaimanapun penampilan fisiknya, apa yang dia bicarakan, kita harus cross-check dengan Al-Quran dan hadis. Setiap omongan seseorang tidak bisa kita telan mentah-mentah. Kita harus cocokkan dengan Al-Quran dan hadis. Dan yang paling gampang, cocokkan dengan tingkah laku Rasulullah. Misalkan, ada orang ngomong agama dengan berteriak-teriak. Kita cocokkan dengan Rasulullah. Apakah pernah Rasulullah mengajarkan agama dengan berteriak-teriak? Jika Rasulullah tidak pernah, berarti orang tersebut salah. Selesai urusan. Jadi sangat mudah. Cocokkan dengan apa yang Rasulullah lakukan. Cross-check. Sehingga apa? Kita tidak akan masuk ke dalam jebakan Al-Luqman nomor 6. Jika ada orang manusia nas mempergunakan perkataan tidak berguna untuk menyesatkan, kita akan terhindar. Jadi teman-teman, jika ada seseorang berkata sesuatu, cocokkan dengan apa yang telah dilakukan Rasulullah. Risikonya apa? Risikonya teman-teman harus banyak membaca sejarah hidup Rasulullah. Teman-teman harus banyak membaca hadis-hadis Rasulullah. Teman-teman harus banyak membaca asbabun nuzul dari hadis Rasulullah. Jika teman-teman malas mempelajari kehidupan Rasulullah, jika teman-teman malas dalam membaca hadis Rasulullah, saya tidak bisa memaksa, berarti sebenarnya teman-teman sendiri membuka diri, insannya, nasnya, untuk bisa dihack orang lain. Jadi itu bukan kesalahan siapa-siapa, itu kesalahan teman-teman sendiri. Jadi bagaimana kita memproteksi diri kita adalah dengan kita balik ke dalam ilmu yang diberikan Allah kepada utusannya. Nah ini juga kelemahannya nas. Di antara nas ada orang kami beriman kepada Allah. Kalau dia disakiti, wah ini fitnah manusia sebagai azab Allah. Nyalakan Allah lagi dia. Padahal itu adalah kebodohannya dia.
Nganggap Allah tukang azab. Bencana alam itu adalah bencana geologi masalah duniawi. Plat tektonik, pergerakan dari lempeng. Tetapi kadang-kadang kita lebih mudah, oh ini azabnya Allah. Ini azabnya Allah. Padahal Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah adalah pengasih penyayang. Nah ini hati-hati teman-teman. Kelemahan manusia nas itu mudah untuk membolak-balik kata. Nah, ini agak banyak. Nah, ini banyak juga nas. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tetapi dibantah oleh Al-Baqarah. Padahal mereka bukanlah orang beriman. Ada juga Al-Baqarah 204. Ada orang yang perkataannya sangat manis, tak didengar. Tetapi padahal ia adalah penentang paling keras. Inilah hati-hati kita nas. Insan lebih mudah ditebak. Tetapi nas jauh lebih berbahaya. Ada juga nas yang ada di tepian. Kalau enak terus, kalau nggak enak berhenti. Ini Al-Hajj ayat 11. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Kalau pas enak tetap Islam. Nanti begitu nggak enak pindah lagi. Nanti begitu nggak enak pindah lagi. Itu nggak usah heran. Dan kita nggak usah ikut-ikutan marah atau apa. Itu sudah memang sifatnya nas. Doakan saja yang baik. Nah, ini ya terutama Al-Baqarah 204 ini. Ini juga sangat bahaya. Ada orang yang ucapannya sangat menarik. Kalau saya bilang Al-Baqarah 204 ini ditujukan sama mubalik ya. Hati-hati. Ada yang omongannya orang itu orator ya. Mubalik atau orator. Orang yang pintar ngomong, enak didengar, tapi sebenarnya dia adalah penantang yang paling keras. Ini udah diperingatkan kita di Al-Baqarah 204. Atau juga ada orang yang setengah-setengah. Al-Baqarah 165. Cintanya sama Allah sama dengan cintanya terhadap selain Allah. 50-50. Nah ini kita hati-hati terhadap orang lain. Tetapi satu sisi kita juga hati-hati terhadap nas kita. Jangan-jangan kita seperti ini. Nah itu yang harus kita perhatikan. Jangan-jangan nas kita seperti ini. Kita ngomong kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Tetapi sebenarnya kita enggak. Contoh. Jika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik atau tetapi banyak orang ngomong beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi ucapannya nggak baik. Nah, di sini Al-Baqarah ini berkata, sebenarnya orang itu nggak beriman. Nah, hati-hati dengan khola kita. Khola kita adalah cerminan kalbu kita. Apa yang kita bicarakan adalah cerminan kalbu kita. Kalbu kita terbentuk dari batin kita. Batin kita tergantung data informasi yang kita konsumsi. Perkecualian, tapi sangat sedikit. Perkecualian sini, saya lupa nulis, ada juga di surat Al-Asr ya. Ila ladina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Perkecualian itu harus bisa melewati 4 tahap. Iman yang benar,
punya ilmu, lalu beramal, yang diomongkan yang sudah pasti teruji benar, hak, wa tawasau bil haq, dan dia ngomong tahu waktu, wa tawasau bis sabr, tidak asal ngomong. Itu perkecualian. Nas yang selamat. Sekarang kita tugasnya Nas. Tugas Nas, saya masuk ke Al-Fatihah, tapi tidak akan saya terangkan semuanya karena tidak cukup. Tugas yang pertama adalah sebenarnya ada sampai Ar-Rahman Ar-Rahim lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah tugas Nas yang utama. Ini yang kita baca bolak-balik. Tugas Nas adalah memperkenalkan bahwa Allah adalah pengasih penyayang. Ini tugas pertama kita. Sebelum kita memperkenalkan Allah ke orang lain sebagai pengasih penyayang, tolong tanamkan ke nas kita sendiri bahwa Allah itu pengasih dan penyayang. Kalau memang kita percaya Allah itu pengasih dan penyayang, maka jauhilah kekerasan. Jauhilah yang sesuatu yang bersikap kasar. Perhatikanlah manusia, perhatikanlah alam sekitar kita. Karena itu semua adalah cakupan dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan inilah yang diwajibkan untuk kita dibaca ribuan kali dalam setiap bertindak apapun. Kenapa kita disuruh baca ini dalam setiap bertindak? Sehingga kita tahu bahwa Allah itu pengasih dan penyayang. Sehingga pada saat kita mau bertindak kekerasan, kita ingat bahwa Allah itu pengasih penyayang. Jangan diteruskan. Pada saat kita mau ngomong kasar, menyakiti orang lain, membuli orang lain. Karena kita membaca bismillah, kita akhirnya ingat Allah pengasih penyayang. Maka hentikanlah bullying itu. Tapi ada juga orang yang tetap baca bismillahirrahmanirrahim, tetapi tetap berkata kasar, dia lalu tetap membullying orang lain. Sama dengan fisik yang berkata, fisiknya membaca bismillah, tetapi yang diminum bir. Sama kan? Mulut membaca bismillah, yang diminum racun. Nasnya membaca bismillah, tetapi yang dipercaya dia racun. Dia nggak percaya bahwa Al-Rahman Ar-Rahim. Dia tetap berkata sesuatu yang nggak pengasih penyayang. Inilah yang harus kita tanamkan ke nas kita. Bahwa kita harus pengasih penyayang seperti Allah. Bahwa kita meneruskan tugas Allah untuk menyebarkan Rahman dan Rahim. Bukan menyebarkan teror, bukan menyebarkan ketakutan. Tetapi karena kita salah langkah, sehingga Ar-Rahman Ar-Rahim menjadi Islamfobia. Coba bayangkan, sesuatu yang harusnya dikenal sebagai pengasih penyayang menjadi sesuatu yang ditakuti. Ini tolong menjadi perhatian kita. Adapun kedua, nanti kita terangkan, alhamdulillahirabbil alamin, ini masalah keilmuan. Lalu masalah kedua adalah bagaimana hukum-hukum Allah tetap kita jaga, jangan sampai kita rusak atau kita putus di tengahnya. Itu nanti. Dan inilah, dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Ingat teman-teman, khalifah bukan kerajaan. Khalifah adalah seseorang yang bisa memberikan kasih sayang, penyebar kasih sayang, orang yang bisa mengurangi penderitaan orang lain. Itu khalifah. Seperti pada waktu kita mempelajari kata khalifah kemarin. Jadi khalifah adalah penyebar kebaikan, khalifah adalah penyebar kasih sayang. Dan inilah sesuai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca bahwa Allah pengasih penyayang,
Dan dengan kita memahami bahwa Allah itu pengasih penyayang dan menjadikan diri kita pengasih penyayang, maka jadilah kita khalifah di muka bumi. Akhirnya kita bisa menyebarkan kasih sayang di antara manusia. Dan orang Muslim adalah yang orang lain terbebas dari kejahatan mulut dan tangannya. Yang diajarkan oleh Rasulullah. Nggak tahu orang Muslim, orang mukmin ya. Orang mukmin adalah orang yang orang lain terbebas dari kejahatan mulut dan tangannya. Berarti orang itu udah yakin bahwa dia harus kasih sayang. Nah ini tugas lainnya sebenarnya. Ini pengetahuan juga untuk nas kita bahwa Allah itu utusannya ada malaikat dan ada manusia dan ini kerjasama semua. Makanya ada kata kami di dalam Al-Quran. Allah menentukan aturannya, Jibril yang membawanya, manusia yang melaksanakannya. Itulah kami. Sama. Juga harus kita tahu bahwa nasnya Rasul itu harus menyampaikan apa yang diturunkan dari Allah. Jika tidak, maka Rasul tersebut berarti tidak menyampaikan amanat. Bayangkan, saya agak bingung dengan Al-Maidah 67. Ternyata Rasul pun bisa ditegur juga di dalam ayat ini. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan, kamu tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara kamu dari manusia. Ternyata nanti ada ceritanya bagaimana seorang Rasul ada yang melarikan diri, tetapi karena Allah memelihara dia, sehingga dia bisa kembali kepada track. Tetapi kalau kita manusia biasa, kita harus hati-hati, tidak ada janji Allah untuk menyelamatkan kita. Jadi kita harus berusaha, kita yang berkehendak kepada Allah. Itu untuk Rasul. Lalu untuk manusia, katakanlah hai manusia, sesungguhnya telah datang Al-Quran, maka seyogyanya kita mendapatkan kebaikan dari hal tersebut. Tetapi jika kita tidak mau, maka itu juga risiko kita sendiri. Dan ingat, diri kita bukanlah penjaga orang lain. Diri kita hanya menyampaikan ilmu. Fadzakir inama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaidir. Ingatlah, tugas kita hanya menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tidak lebih dari itu. Tidak ada paksaan dalam din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Dan di surah Yunus diterangkan, dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Jadi teman-teman ingat, kita hanya saling mengingatkan. Tetapi apakah setelah itu kita mau jungkir balik atau mau apapun, itu haknya teman-teman semua. Tidak ada salah satu dari kita yang berhak untuk menghentikannya. Kita hanya mampu mengingatkan, setelah itu kembali kepada teman-teman semua. Apakah semua ilmu itu hanya diketahui saja atau ilmu itu tidak dipercaya? Itu balik lagi ke teman-teman. Ingat, aku bukanlah seorang menjaga terhadap diri. Jadi kita berkewajiban menjaga diri kita masing-masing. Tidak ada kewajiban kita untuk terhadap diri orang lain. Orang lain mau benar silakan, orang lain mau salah silakan. Kita dilarang sakit hati, kita dilarang sedih. Orang lain mau pengen masuk neraka silakan, kita nggak usah sedih. Diri kita mau pengen masuk neraka silakan, orang lain juga nggak akan sedih.
Jadi semua ditentukan oleh diri kita masing-masing. Dan ingat diri kita sangat berharga, maka berhati-hatilah dalam menuntun diri kita. Jangan pernah mempercayai siapapun terhadap keselamatan diri kita. Ingat, jangan mempercayai siapapun. Setiap informasi yang kita terima, tolong cross-check dengan Al-Quran dan hadis. Jika itu memang benar, lakukan. Jika itu menyimpang, tinggalkan. Karena akhirat itu sangat-sangat riskan sekali. Dan yang mengajarkan ke kita pun tidak akan bertanggung jawab terhadap diri kita. Ya Allah, aku bertindak ini karena aku ikut-ikutan ini. Karena aku percaya kepada si A, si Fulan, si B. Itu tidak akan menyelamatkan diri kita. Yang bisa menyelamatkan diri kita adalah diri kita sendiri dan dengan bantuan Allah. Jadi itu yang harus teman-teman lakukan. Dan inilah perbedaannya. Al-insan dengan nas. Ahli ilmu dengan ahli ibadah. Akal dan okol. Yang paling bagus mana? Dua-duanya. Kita memahami peribadatan, tetapi diimbangi dengan ilmu yang mencukupi. Insan kita melakukan semua peribadatan, nas kita mengerti kenapa kita harus melakukan hal tersebut. Insan kita melakukan tata cara sholat, mulai takbiratul ihram hingga salam. Itu insan kita. Nas kita mempelajari apa yang harus kita ucapkan. Itu harus diucapkan. Sehingga kita memahami apa yang kita ucapkan. Kenapa ini saya tulis? Inilah. Keutamaan ahli ilmu, fadilah ahli ilmu, atas fadilah ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas orang paling rendah di antara kalian. Bayangkan, kalau kita hanya berkonsentrasi terhadap insan kita, nas kita tidak terbentuk, apapun yang terjadi, kita tetap orang yang paling rendah. Dan ini sangat disayangkan. Wailulil musholin. Walaupun kita sholat, tetapi kalau nas kita tidak bisa mengerti makna dari sholat, kita akan tetap celaka. Jadi ingat, jagalah keseimbangan antara insan dan nas kita. Tetapi ingat, jika kita sudah mempunyai ilmu, nas kita sudah cukup, Rasulullah mengingatkan agar kita bersikap sederhana. Wa khairudinukum tawaro'a. Jadi sebaik-baik bersikap kita dalam beragama adalah bersikap sederhana. Jadi ingat, pertama, seseorang pasti jadi ahli ibadah. Pasti. Seseorang yang masuk Islam, pertama kali harus melalui ahli ibadah. Apa? Dia harus belajar sholat. Dia harus belajar puasa. Dia harus belajar zakat. Mulutnya dia harus belajar membaca kalimat syahadat. Tetapi setelah itu, nasnya dia harus belajar. Maka setelah dia menjadi ibadah, langkah berikutnya dia akan menjadi ahli ilmu. Setelah dia menjadi ahli ilmu, maka dia harus bersikap sederhana. Jangan sok, jangan mempersulit sesuatu. Jangan membolak-balik ayat sehingga orang lain bingung. Yang mudah, katakanlah mudah. Kalau tidak mengerti, katakanlah tidak mengerti. Sesuatu yang jelas, tidak usah
persulit lagi. Bersikaplah sederhana. Karena dia pintar, lalu ingin mendapatkan pengakuan, sesuatu yang mudah dia putar-putar sehingga menjadi sesuatu yang sulit. Ini udah diperingatkan oleh Rasulullah, setelah kita menjadi ilmu, maka kita disarankan oleh Rasulullah untuk bersikap sederhana. Jadi itu dulu yang bisa sampaikan teman-teman. Jadi jadilah ahli ibadah, jadilah ahli ilmu, lalu bersikaplah sederhana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Demikian teman-teman kajian tentang kata anas yang telah dibedah Ustaz Didik dengan sedemikian detail ya. Dari mulai apa ini tadi? Anas itu berkewajiban melaksanakan sesuatu ketentuan dengan semangat yang harus diimbangi oleh keilmuan. Dan sampai akhir tadi ada kelemahan anas atau manusia, tugas-tugasnya, perkecualiannya, dan ya ini tadi yang terakhir, kita harus bersikap waro atau sederhana. Mungkin itu dulu yang bisa saya simpulkan. Sekarang kita menginjak ke sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman. Udah hampir jam 10 ya, nggak terasa ya. Oh iya. Ternyata banyak juga saya ngomong ya. Ya inilah bahayanya. Ternyata kalau Nas ini udah ngomong, kadang-kadang lupa berhenti ya. Ini juga harus diperingatkan ini. Nih. Belum makan juga nih Pak Didi. Hah? Belum makan malam juga. Udah makan malam, belum makan malam juga ini kayaknya. Atau mungkin ada yang ditanyain satu pertanyaan aja mungkin ya dari teman-teman. Silakan. Kalau ada. Time frame-nya nanti Mas Mami yang tentukan. Ya. Ini ada Pak Mas Rahman atau Pak Salam nih mana ya Pak Salam nih? Cukup jelas. Pak Salam, ini Abdi Salam ini. Ya. Ini Pak Imam Wahyudi, ini Mas Rahman ya. Gimana Pak Salam? Sehat Pak Salam? Apa kabar? Tadi sedikit putus-putus juga. Lagi adem. Alhamdulillah. Wah. Gimana Mas Rami? Tadi mungkin teman-teman ada yang bilang tadi sedikit putus-putus kayaknya ininya. Tapi saya kurang tahu juga. Di tempat saya juga sih penerimaan ininya. Cuman masih bisa diikuti Pak Didi. Sinyal. Yang bagian mana? Mungkin ya. Beberapa aja sih, hanya 1 detik, 2 detikan gitu. Tapi nggak apa-apa, insya Allah nanti kita coba putar lagi di rekamannya. Semoga bukan bagian yang semoga bisa bisa dipahami lah, nggak ada yang hilang gitu. Ini ada Pak Imam. Pak Salam, ada yang mau ditanyain? Ya, ada. Bingung, tambah bingung. Gimana? Jelas atau tambah bingung? Besok Mas dengarin rekamannya lagi. Harus diulang-ulang biar paham. Oh gitu ya. Iya. Butuh pemahaman ini. Butuh diulang-ulang. Oke. Nah, yang diulang yang mana itu harus jadi pertanyaan ya. Ya nanti kalau pertanyaannya minggu depan. Kalau di Ya Ayyuhannas kayaknya tadi ada 1 surat di Al-Baqarah itu Pak Didi yang pernah saya kemarin pernah coba kumpulkan. Saya sendiri sebenarnya mengumpulkan semua ayat untuk Nas, tetapi saya pilih beberapa yang mewakili ya. Sebenarnya ada juga semua saya kumpulkan yang mengandung kata Nas, tapi banyak sekali. Sehingga kalau itu di-upload semua. Monggo, mungkin Mas Fahmi ada beberapa yang Nas yang
Enggak saya terangkan tadi. Surat Al-Baqarah di ayat-ayat pertama itu disebutkan kalau nggak salah sih, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakumul ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, Sembahlah sembahlah Tuhanmu Tuhanmu yang menciptakanmu dan orang-orang terdahulu sebelum sebelummu kamu supaya agar kamu bertakwa. berpikir. Jadi itu mungkin masuk dalam tugasnya tadi nggak Pak tadi? Menyembah Allah gitu ya. Anas Ya. di Coba Mas Fahmi cari di Al-Quran. Ya ini yang disuruh nyembah. Ada nggak kira-kira? Mungkin ya, saya kelewatan aja. Ya al-insan. Ya ayuhan insan. Ada. Ya, sembahlah Tuhan. Ya saya nggak ketemu. Insanu ma ghoraka birobikal karim itu. Ya ayol insanu ma ghoraka birobikal karim. Itu kayaknya ada tuh surat apa itu? Juz 30 Pak Didi. Kenapa apa itu ya? Ya ayol insanu ma ghoraka birobikal karim. Wahai insan, kenapa engkau menjadi orang yang apa? Ya insanu yang berdusta apa itu namanya? Durhaka kepada Tuhanmu yang Maha Mulia gitu. Mungkin itu masalah syahwat ya. Kalau insan ya. Yang sampai melenakan kita ya. Oke. Cuman ya insan ghoraka birobikal karim. Ya. Mungkin karena syahwat kita mengejar perempuan sehingga kita melupakan keimanan kita. Karena insan kita ingin merasakan sesuatu yang nikmat sehingga insan kita mengajak nas kita untuk sesuatu yang makanya kita harus beda-bedakan Mas Fahmi. Mana syahwat, mana nafs ya. Syahwat itu letaknya di insan. Nafs itu letaknya di nas. Sehingga apa? Kenapa kita harus paham? Sehingga pengobatannya enak. Jangan sampai syahwatnya yang sakit yang diobati nafsnya. Nggak ketemu. Oh, ini Pak Wawan sudah keluar nih. Pak Wawan udah muncul ini. Katanya bingung atau jelas Pak Wawan? Gimana Pak Wawan? Jelas banget nggak? Saya berharap nih, kita sudah nggak jadi musolin lagi ya. Wailulil musolin, kita nggak jadi musolin yang celaka. Yaitu orang-orang yang lalai. Lalai apanya? Insannya sholat, nasnya nggak sholat, lari kemana-mana. Ini kemarin Pak Wawan nanya ke saya, udah dipraktekin belum Mas itu? Saya dulu juga bingung. Wailulil musolin. Loh, kenapa orang musolin kok sampai celaka? Aladina insalatihim sahun. Orang yang lalai. Lalai bagaimana? Masa dia lupa wudhu? Atau dia lalai belum takbiratul ihram? Atau lalai nggak baca niat? Nggak mungkin itu. Tapi setelah mengerti, oh lalai, ternyata benar. Dia sholat hanya melakukan kewajiban, tetapi dia tidak tahu kenapa dia harus sholat ya. Jadi dia celaka akhirnya. Lalainya ini lalai terhadap nasnya dia ya. Dia cuma tahu insan, dia lalai terhadap isi di dalam tubuhnya dia. Jadi tubuhnya dia sholat, tetapi jiwanya dia tidak memaknai, tidak mengerti sholat itu sendiri. Ya paling gampangnya yang kita ngerti lari-lari kemana-mana ya. Ya itu sering sih. Sering. Nggak tahu. Udah ada yang praktek belum? Tapi kalau kata sahun, saya tahu. Kata sahun sendiri itu kalau dari hurufnya gimana Pak Didi? Ya. Sahun itu. Implementasi mengarah kepada ketentuan. Oh terikat ya, terikat ya. Jadi dia terikat pada sesuatu yang lain gitu ya? Nah, iya, mendekat kepada. Jadi orang itu sholat hanya karena kewajiban. Oh, terikat ketentuan. Kenapa kamu sholat? Oh ini perintah Allah. Itu aja. Tapi apakah kamu tunduk sama Allah? Enggak. Aku tetap ngomong kotor. Aku tetap teriak-teriak. Aku tetap gini. Oke. Tapi kamu sholat? Iya, aku sholat. Tapi kenapa kamu sholat? Ya karena itu perintah Allah. Ah, itulah. Sahun itu di situ. Jadi saya perhatikan Cin implementasi hak mengarahkan kepada ketentuan. Jadi orang musolin yang celaka
itu karena sholatnya hanya karena itu kewajiban. Tetapi dia tidak memahami kenapa sholat itu. Sebenarnya sholat itu nikmat, bukan kewajiban. Tapi karena itu dianggap kewajiban, begitu dia selesai melaksanakan, dia merasa puas. Yang penting sekarang udah sholat. Jadi sholat itu semacam beban ya. Jadi sering juga saya dengar teman-teman, kenapa kamu sholat? Loh itu kan perintahnya Allah. Jadi dia melakukan sholat itu karena perintahnya Allah, bukan karena dia ingin sholat itu sendiri. Itu yang celaka. Jadi insannya dia sujud, tetapi nasnya dia kadang-kadang menjadi penentangnya Allah. Seperti Al-Baqarah berapa tadi? Ada kan yang Al-Baqarah tadi? Jadi lupa. Dia mengucapkan dia percaya iman kepada dan hari akhir, tetapi sebenarnya dia 8 ya. Itu yang harus hati-hati. Dan itu celaka. Padahal kita aja ya ngajak orang aja yang untuk seperti itu aja juga udah susah Pak Didi. Ginilah, sebenarnya gini Mas Fahmi ya. Ya. Sebelum kita bisa mendamaikan nafs kita tidak mungkin bisa mendamaikan orang lain ya. Iya, benar. Jadi terutama makanya di Al-Quran bolak-balik ini untuk kebaikan diri kita. Jadi baikkan diri kita baru kita bisa membaikkan orang lain. Kalau kita sendiri masih ada pertentangan di dalam diri kita ngomong orang lain bukannya malah menenangkan, malah bikin jadi pertentangannya orang. Nah itulah kadang-kadang kita di situ harus kita pahami. Dan juga dalam wailul lil musholin, karena orang itu sholat juga gara-gara fisiknya saja, begitu habis sholat mukanya masih kusut ya. Kenapa? Nas dia nggak sholat. Kalau nasnya dia sholat, ala bisikrilah tak mainul kulub, harusnya jiwanya menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah lah, tak mainul kulub, jiwanya menjadi tenang. Ternyata apa? Fisiknya aja yang sholat, nasnya nggak sholat. Apa? Walaupun dia mengingat Allah, tapi dia tetap nggak tenang. Itu celaka juga akhirnya. Nah itu juga disitulah kedalaman kita untuk mengeksplor rohani kita agar kita mengerti. Tetapi hati-hati teman-teman ya, mengeksplor rohani juga harus berhati-hati karena itu sesuatu yang imajiner dan batasannya sangat tipis, sehingga kalau kita tanpa metodologi yang jelas itu akan mudah kita untuk lari kemana-mana dan akhirnya tuduhan yang datang ke kita adalah sesat dan syirik. Itu yang harus kita hati-hati. Jadi eksplor rohani kita harus, apalagi kita bangsa timur, bangsa yang sudah punya modal dari Allah untuk lebih mudah dan menyenangi eksplor rohani. Sekarang gini teman-teman, kalau saya bicara masalah ilmu, mungkin teman-teman menganggap itu biasa. Tetapi kita sudah membicarakan bagaimana mengeksplor otak kita, bagaimana membentuk huruf Allah, lalu bagaimana rohani kita. Itu untuk orang timur akan sesuatu yang sangat-sangat paling digemari. Tetapi orang barat tidak menyukai itu. Orang barat lebih suka sesuatu yang real. Karena mereka ajam. Tapi inilah orang Arab itu bisa menjadi penengah. Makanya begitu mereka bisa, dua-duanya luar biasa dan mereka maju. Itu tahun 800 sampai 1200 ya. Dari sinilah makanya kemudian ada kenapa saya status di WA paralak setelah 40 tahun. Terus terang teman-teman, kecil saya dulu itu agak sekenanya, dan kebetulan karena running in family, karena darah, karena atau apa, saya bisa punya akses tanpa susah untuk mencari karena bakat, mempelajari sesuatu yang orang lain sulit untuk mempelajari. Jadi saya bukan mencari, tetapi itu gift. Tetapi karena waktu itu saya belum mempelajari agama, jadi itu saya lakukan.
Tetapi karena itu berbasis kepada Jawa, sehingga saya paham banget filosofi di balik itu. Setelah 40 tahun kemudian saya mempelajari Al-Quran dengan dibantu huruf, dibantu apa, saya akhirnya mengetahui apa yang saya lakukan dulu ternyata tidak menyimpang dari apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran. Tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Al-Quran mengajarkan keilmuannya, saya dulu mempraktekkannya. Sehingga dulu bisa praktek tanpa didampingi ilmu. Sekarang waktu kemarin punya ilmu tapi nggak tahu harus prakteknya bagaimana. Tapi setelah 40 tahun kemarin, setelah saya bagi ilmu ke teman-teman, ternyata saya dapat hadiah lebih besar lagi dari Allah, ilmu yang lainnya. Makanya ilmu saya obral, ternyata itu cara mainnya. Semakin banyak ilmu saya berikan ke teman-teman, saya nggak takut kehabisan. Ternyata Allah memberi lagi semakin banyak kepada saya. Ini fair. Ini semua trading, perdagangan yang sangat-sangat menyenangkan. Jadi teman-teman mau ilmu apa, selama itu sanggup, saya mau kasih. Ternyata apa? Allah memberi saya sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi saya nggak takut kehabisan. Jadi kemarin juga, ya sebagai buktinya akhirnya apa? Saya dulu mempelajari huruf. Setelah mengerti Al-Quran, saya mempelajari Islam. Tapi saya nggak tahu. Teori saja, tapi saya nggak tahu praktek. Dan itu yang banyak terjadi di antara mungkin saudara-saudara kita. Kita mempelajari agama, gini. Tapi sebenarnya mau kemana? Harus bagaimana sikap jiwa kita, bagaimana sikap fisik kita, bagaimana. Tapi setelah itu, alhamdulillah, dengan saya menjadi, ternyata sudut pandangnya berbeda. Saya dulu bisa melakukan tanpa ilmu, saya punya ilmu tapi nggak bisa melakukan. Terus tanya kemarin, oh ternyata ini dari sudut pandang. Kalau ini saya gabungkan, berarti saya dulu bisa melakukan dan ternyata dia ada dasar ilmunya. Dan ini ternyata sah. Dan itulah, sehingga apa? Akhirnya saya sendiri untuk back to basic, memperluas wawasan. Jadi ada beberapa pengetahuan-pengetahuan yang terserak istilahnya, di mana itu dulu dicari oleh ulama-ulama kita terdahulu, tetapi karena susah dimengerti, akhirnya itu menjadi sebagian bahan yang akhirnya saya suka cari. Contohnya gini Mas Fahmi, mungkin Mas Fahmi yang Jogja ya. Misalkan lagu ilir-ilir ya. Ilir-ilir, semilir. Penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu plenekan kanggo masuk Dododiro. Dododiro ternyata untuk masuk. Itu salah satu contoh. Bagaimana Sunan Kalijogo menciptakan itu. Itu perumpamaannya. Karena itu sudah lagu umum, semua orang udah membongkar itu. Ternyata apa? Blimbing itu segi 5. Itu rukun Islam. Itu harus kita raih. Walaupun suka, walaupun sulit, harus tetap kita berusaha untuk meraihnya. Untuk basuh Dododiro, untuk mencucikan, untuk mencuci nas kita ya. Jadi rukun Islam, rukun keselamatan itu harus kita raih habis-habisan. Itu justru untuk menyelamatkan jiwa kita ya. Untuk basuh, untuk mencuci jiwa kita. Dododiro kumitir berang pinggir. Ternyata jiwa kita ada yang sobek, ada yang luka, ada yang salah. Dondomono julumatono. Akhirnya kita disuruh merawat, merapikan lagi, menyembuhkan hal itu. Mumpung masih sore, sebelum kita meninggal. Nah, kenapa Sunan Kalijogo bisa masuk ke Indonesia, mengislamkan banyak orang, wali-wali dulu? Karena mereka masuk ke filosofi Jawa. Mereka di welcome, mereka terima semuanya. Raja-raja pun akhirnya terbuka, sehingga memperbolehkan para wali untuk syiar di daerah kekuasaannya. Nah, disinilah. Dan itu karena
orang Asia, khusus terutama orang Jawa, karena kita juga Indonesia atau Melayu atau apa Indonesia ya, kita punya kekayaan seperti itu. Ini adalah sebagai apa ya? Sebagai terobosan. Dengan bimbingan Islam kita bisa mengeksplor tersebut, sehingga ini kita bisa apa ya? Nanti menerangkan isi Al-Qur'an dengan sesuatu yang lebih mudah dipahami. Dan ini memang adalah fungsi seorang ilmuwan. Semacam yang Einstein katakan, kalau kita tidak bisa menerangkan sesuatu dengan lebih mudah, maka sesungguhnya kita belum menguasai ilmu tersebut. Nah, ternyata para wali Songo itu sudah menguasai Islam dengan kafah. Karena mereka sudah menguasai Islam dengan kafah, mereka bisa menerangkan Islam sesuai dengan budaya masing-masing. Ini yang sangat luar biasa. Nah, ini yang harus kita pelajari. Sehingga apa? Pada saat nanti kita di Amerika, misalkan, kita bisa menerangkan Islam dengan filosofi mereka. Pada saat kita di Eropa, kita bisa menerangkan Islam dengan filosofi orang Eropa. Pada saat kita di Jepang, kita bisa menerangkan filosofi dengan filosofi Jepang. Bukan filosofi Arab kita paksakan ke Jepang. Filosofi Arab kita paksakan ke Jawa. Akan terjadi pertentangan. Batin seseorang butuh waktu untuk menerima hal tersebut. Nah, semacam yang saya terangkan kemarin. Kalau batin kita mulai kecil sudah dididik dengan misalkan metode A, untuk diubah menjadi metode B tidak bisa seketika. Sama dengan perut kita. Kalau kita sudah terbiasa makan nasi, lalu kita diberi roti, bukannya kebaikan, kembung yang terjadi. Jadi kalau butun perut kita semacam itu, batin kita juga semacam itu. Jadi hati-hati. Jadi kalau mau makanan roti masuk ke perut kita, itu butuh waktu. Kalau ingin filosofi Islam masuk ke Jawa, itu juga butuh waktu. Filosofi Islam masuk ke dalam Amerika, itu juga butuh waktu. Ingat, filosofi Islam Mas Fahmi ya, bukan filosofi Arab. Jadi ilmu Islam yang kita masukkan ke budaya Indonesia. Bukan budaya Arab yang kita masukkan ke dalam budaya Indonesia. Jadi ingat, Arab itu bukan Islam. Islam memang lahir di Arab. Dengan cara semacam itu kita akhirnya bisa diterima dimanapun. Dan kita akhirnya bisa selamat dimanapun. Dan akhirnya memang kita benar-benar Islam. Makna Islam itu kalau kita bisa selamat dan bisa diterima dimanapun. Nah monggo, ini udah jamnya, udah lebih. Karena nggak ada yang tanya, saya yang ngomong terus. Ya, makasih Pak Didi. Mungkin jadi kalau ada salah, saya yang dosa. Tapi kalau ada yang benar, akhirnya saya yang salah semua. Oke, malam ini kita cukupkan sampai di sini pertemuannya karena sudah lebih dari jam 10 nih. Tapi kenapa ini kok masih jalan ya ininya ya? Mungkin bonusnya. Nggak apa-apa ya. Bonusnya. Punya WA ngasih sampai 3 jam mungkin. Oke, makasih Pak Didi dan teman-teman semua. Oh ya, untuk teman-teman yang nggak jelas, kalau malu tanya di umum, monggo tulis WA atau apa. Nanti saya itu longgar. Itu bisa sebagai masukan, sebagai ide sehingga bisa memperluas kita dan teman-teman dalam mengikuti keilmuan ini tidak terputus-putus. Monggo. Dah gitu dulu Mas Fahmi. Gitu dulu kita tutup kajian yang bermanfaat penuh ilmu ini dengan bacaan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Didi, Mas Didi dan teman-teman semuanya atas kehadirannya malam ini. Semoga bermanfaat ya bagi semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ngecatnya? Nah,